Saya itu nggak punya fan ya selain Rasulullah SAW. Tiba-tiba di beranda saya nongol Bang Zuma yang menjadi fans saya kedua. Masya Allah. Yang Orang tua dulu bang, orang tua, ayah ibu kita. ayah ibu itu jelas. Sama istri kita, Betul banget. anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, balu Bang Zuma, gitu bang. Betul ya. Iya jadi gini bang, Gurunda. Jadi setelah saya ngikutin Bang Zuma itu dari dulu udah lama, Ya, akhirnya saya ngikutin, saya pelajari semua pelajaran Bang Zuma itu saya catat sama yang mungkin pada intinya Bang Zuma itu sayang kepada saudara-saudara Oten kita. Yang akhirnya saya catat semua ilmu Bang Zuma itu, kemudian saya ajaklah saudara-saudara Oten dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Bang Zuma. Cuman terakhir saya diskusi sama Oten itu ada 2 pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. apa tuh? Yang pertama itu dia itu buka surat Maryam ayat 71. Oh ya, Yang bunyinya itu katanya Iya. orang Islam juga pasti pada masuk Kristen, baca aja surat Maryam ayat 71. masuk neraka kali. Iya masuk neraka maksudnya. Waduh, coba kamu jelasin. Nah karena ilmu saya belum banyak ya, akhirnya waduh saya belum bisa jawab. Nah itu mau minta penjelasan buat saya ngobrol lagi besok. Nah yang kedua dari Bible-nya dia itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kamu baca sendiri aja katanya. Yes, Tuhan Bapa dan saya adalah satu. Ya berarti ya Tuhan itu saya nggak bisa jelasin. Jadi mohon pencerahannya, Pak Guru. Baik. Buat saya catat ini pelan-pelan saya catat buat ngobrolin lagi. Yang lain juga sahabat-sahabat yang sering mendapatkan pertanyaan ini. Jawaban daripada isi kandungan surah Maryam ayat 71 ya. Dan ini senantiasa selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara kita, bukan pertanyaan, pernyataan untuk menyudutkan umat Islam bahwa umat Islam itu di neraka. Itu kita jelaskan dengan opsi kedua, Al-Quran surah An-Nasiyat. Kita mulai dari ayat 34. Di ayat 34 ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar telah datang. Apa itu? Huru-hara kiamat. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah pernah ia kerjakan ketika dunia belum kiamat. Wa burrisatil jahimu liman yara. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka kemudian diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata untuk melihat. Jadi poinnya di ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan. Jadi yang ada di dalam surah Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan, itu artinya seluruh manusia, bukan hanya umat Islam tapi seluruh manusia akan diperlihatkan dengan neraka, mendatangi neraka, dilihatkan kemudian oleh Allah neraka itu. Nah, lalu di ayat 37-nya Allah mengatakan fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kemudian kehidupan dunia, apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Ini berkesesuaian dengan ayat ke-72. Summa nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang salim di dalam
neraka dalam keadaan berlutut. Ini yang diterangkan kemudian di ayat 39 di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ketika kemudian orang-orang melihat neraka, ternyata umat Islam hanya sekedar melihatnya, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Apa buktinya? Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga tempat tinggalnya. Subhanallah. Jelas ya Bang ya? Oke, siap, sudah saya. Masya Allah. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan bahasa. Orang-orang Kristen ini kan cuma memahami Islam itu melalui proses terjemahan saja. Mereka tidak mengerti tentang Al-Quranul Karim. Mereka tidak paham tentang nahwu sarab. Mereka tidak mengerti tentang balaghah yang muncul kemudian, atau i'rab, atau apapun yang terkait dengan disiplin ilmu Al-Quran. Jadi di dalam surah Maryam yang tertuang di situ adalah kata Rabb, bukan kata ilah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Di situ ada kata rabbika dari akar kata Rabb, tertuju kepada Tuhan bagi semua manusia. Jadi ketika berbicara mengenai Rabb, Rabbus samawati wal ard, berarti itu berbicara mengenai Tuhan pencipta alam semesta. Kata Rabb cakupannya itu adalah pencipta dalam skala umum yang menciptakan alam semesta. Itu Rabb. Tidak berbicara mengenai ilah. Kalau ilah itu cakupannya kecil kepada sembahan-sembahan. Andai saja di situ dituliskan ilah, maka di situ bisa jadi hanya untuk Islam. Tapi karena berbicara di situ mengenai Rabb, berarti berbicara mengenai seluruh ciptaan, yaitu manusia dalam hal ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata Rabb dan ada kata ilah. Nah, sementara yang digunakan di sini adalah kata Rabb. Artinya bahwasanya ini bercerita tentang Tuhan bagi semua orang. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang manusia pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu. Artinya bagi Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Tuhannya alam semesta, Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya umat Islam. Nah, hanya saja bahasa kita, bahasa Indonesia, Bung, itu tidak memiliki kosakata yang bisa memisahkan antara kata Rabb dan kata ilah. Rabb artinya Tuhan, ilah juga artinya adalah Tuhan. Rabb artinya sembahan, ilah juga artinya adalah sembahan. Tidak ada kosakata dalam bahasa Indonesia yang bisa dengan jelas memastikan perbedaan di antara dua kata Arab ini. Oleh karena itulah kemudian, ya, maka kita harus memaknai Rabb dalam konteks Tuhan bagi semua. Contoh yang saya uraikan tadi, Rabbus samawati wal ard. Sedangkan ilah merujuk kepada konteks sembahan yang cakupannya kecil. Nah, sehingga di dalam ajaran agama Islam, ketika berbicara mengenai siapa yang kemudian mendatangi neraka ini, itu tak lain dan tak bukan adalah orang kafir. Karena dalam surah Al-Maidah ayat 39, kemudian surah Ali Imran ayat 195, di situ jelas sekali bercerita tentang surga untuk orang Islam. Lalu di mana neraka itu untuk orang Kristen? Izinkan saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Di sini bercerita tentang kata yang sama, wariduha. Tapi wariduha ini bercerita tentang spesial orang-orang kafir. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Saya ulang.
innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun wa in minkum illa wariduha kana ala rabbik, itu bercerita tentang seluruh manusia. Sedangkan yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 98, antum laha waridun, itu hanya merujuk kepada orang kafir saja. Innakum wa ma ta'buduna min ba'dunillah hasabu jahannam. Sungguh kamu orang kafir, apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Saya kira begitu Bung cara menjawabnya. Kalaupun masih ada guru-guru kita yang memberikan cara menjawab yang lebih hebat, yang lebih mudah dan lebih gampang kemudian untuk diberikan kepada saudara-saudara kita Oten yang menyangka bahwasanya Islam itu masuk ke neraka, itu silakan aja belajar kepada mereka. Insya Allah semua itu akan memberikan hikmat kepada kita semua. Izinkan saya sebagai penutup untuk membaca Markus 9 nomor 49. Di situ diterangkan dengan sangat jelas ya bahwasanya karena setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Markus 9:49. Kalau ini kita kembalikan kepada Kristen, artinya berdasarkan Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dan bisa saya buktikan itu, Bung. Kenapa saya mengatakan? Karena Yesus kelak akan apa istilahnya ini? Akan membaptis orang-orang Kristen dengan membaptis orang-orang Kristen ini dengan api. Itu sering kita baca bagaimana di dalam kitabnya mereka. Ya, contoh misalnya di Lukas 3 ya. Lukas 3 di situ dikatakan, saya lupa Lukas 3 nomor berapa. Yesus akan datang dan akan membaptis orang Kristen dengan api. Mati meja. Oh iya betul. Lukas 3 nomor 16. Yesus akan datang dan membaptis orang Kristen dengan api. Kita lihat orang Kristen kalau dibaptis selama ini, dibaptis dengan air itu maksudnya dicelup dengan air, dipercik air atau direndam air, atau dia tenggelamkan di kolam atau ditenggelamkan di sungai. Berarti kalau dipercik dengan api, kalau dia dibaptis dengan api, dibaptis air artinya direndam di kolam. Kalau dibaptis dengan api artinya satu kali lagi. Saya kira begitu Bung. Terima kasih. Oke, Bang Kiki. Hehehe. Yang saya bayangkan itu dibaptis dengan api, ada yang nulis di bawah dibakar hidup-hidup. Benar juga sih, masuk akal. Kan kalau dibaptis dengan air artinya direndam hidup-hidup, berarti baptis dengan api. Ya, dibakar hidup-hidup lah. Allah, Masya Allah. Maafkan diriku. Saya hanya membaca dalil, bukan saya menghina ya. Selamat menikmati baptisan api. Syukron guru saya Juma. Iya, guru yang lain. Iya, sama-sama Bang. Udah saya catat buat ngobrol lagi sama teman-teman saya yang lain. Iya, silakan. Menyala abangku. Iya. Semuanya sehat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lain kali Pak Kiki kalau naiknya terlalu lembek suaranya, aduh, bikin ngantuk. Galak dikit kenapa? Anak saya lagi tidur. Ini jadi Tidak bisa galak. Kakinya lagi dipegang sama bini. Minyak-minyak sekali suaranya.
Nyemek-nyemek. Iya, nyemek. Ya, soalnya samping saya anak saya lagi tidur bang, maaf. Iya, iya. Dibaptis dengan api artinya dibakar hidup-hidup. Lucu juga ini netizen di bawah ini. Di mana dapat ilmu itu dibaptis dengan api dibakar hidup-hidup? Ya, ya sama kalau lagi waktu nu balik. Terbalik. Ditapai. Iya. Disandrai. Harus itu digarami dulu. Markus 9:49. Tak ada satupun orang Kristen yang tidak akan digarami dengan api. Pak Baliraku kapan? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ingat ikan kering digarami dengan api. Aduh, parah. Enak loh itu, nasi ketan panas campur ikan kering yang digarami lalu di api. Mantra hasil bunteli babuana bat doa otak nabe culun dah. Buat sarapan pagi tuh enak itu ikan nasi. Si gendut besar perut kepala kecil akan digarami dengan api. Bom. Lanjut Mantra hasil anak darai. Saya pamit dulu, cakar dulu ada nak akhirnya. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan itu apa sih namanya itu MC dangdutan. Baiklah kami akan tampilkan penyanyi yang dari ibu kota yang terkenal dengan judul lagu. Pas mau judul lagu ada yang lempar kepalanya dengan judul lagu telah coba lempar. Itu beliau punya jurus itu berurusan pamit. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, mungkin Ada kan Pak Mahadi kita tuh. pamit. Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya naikkan ya. Ini saya mau ada 3 hal nih yang mau saya sampaikan nih kepada para mujahid semua ya. Tambahin 1 jadi 4 Pak. Ini pertama. Ya, 1. Oke. Sunnahnya 4. Oke, yang pertama saya tertarik dengan dunia apologet ini sejak 2 bulan terakhir ini, dan oleh karena itu saya buat TikTok ini memang pingin melihat secara live ya dengan Bang Zuma gitu ya. Retorikanya begitu luar biasa begitu. Cuma satu hal yang saya ingin tanya pertama kepada Bang Zuma, apakah Bang Zuma itu ada buku berupa tematik tentang kristologi ini sehingga memang memudahkan kami yang ingin belajar ini itu mendapatkan ilmunya, karena memang beda ya orang yang sudah berhadapan dengan beberapa lawan debat dengan melihat seperti ini sepertinya agak kurang cepat masuk dibandingkan dengan buku-buku tematik yang dialami sesuai dengan pengalaman dari Bang Zuma. Itu saja dulu. Terima kasih Bang Zuma. Iya Bang, sampai hari ini saya sendiri belum menulis ya. Saya belum menulis, tapi sudah ada beberapa adik-adik kita alhamdulillah yang sudah menulis. Kurios Moto, Dinda, Ustaz Wafi, Gus Wafi, mereka itu sudah menulis, dan buku pertama yang mereka tulis kemarin tentang Filistin, dan mereka selalu menawarkan diri untuk selalu menulis ketika ada yang ingin memfasiliti ya. Oke, baik. Memfasilitasi gitu. Kalau ada yang bisa memfasilitasi, beliau bisa menulis. Tentu dengan gayanya beliau pastinya. Oke, baik. Iya. Karena begini Bang Zuma kan, terkadang kita yang dihadapi di lapangan kan beda, pertanyaan dari Oten atau kita yang bertanya sama Oten itu lebih tahu kemana arahnya dan kemana pula jawabannya ketika kita dihujat. Namun dalam hal ini kita yang, ya maaf saja kalau saya memang
dalam secara keseharian kan saya mengajar di pesantren. Jadi kemarin itu ada pembekalan untuk para alumni membutuhkan buku kristologi, tapi tidak ada rujukannya. Jadi bingung juga gitu loh. Makanya saya tertarik dengan hal ini dan tolong nanti direferensikan kepada saya kemana buku yang cocok untuk para pemula gitu gitu Bang Zuma kira-kira. Siap. Iya. Ya, insya Allah Bang. Dan insya Allah kami pun dari Apologet Islam Indonesia ini secara khusus nanti akan membuat pesantren juga, di mana pesantren itu membidangi tentang kajian-kajian kristolog yang menjadi materi proses belajar mengajarnya. Kita akan memperdalam bahasa Arab, bahasa Inggris, Aramaik, Ibrani dan juga Yunani, serta pendalaman secara mendalam terkait dengan trik untuk menjawab tuduhan dan cara melempar pertanyaan dan juga jawaban terhadap Kristen. Cara kita menghadapi Kristen yang baik, yang lembut, dan cara kita menghadapi Kristen penghujat itu nanti insya Allah kita akan ajarkan. Oh, baik. Cara melempar kemudian pertanyaan ketika menerima hujatan, itu semua metode-metode itu akan kita ajarkan nantinya Bang. Alhamdulillah, baik Bang Zuma. Terus Iya. yang kedua Bang Zuma. Iya. Saya sekitar 2 minggu lalu itu ada mengirim untuk murid-murid Bang Zuma itu kamus bahasa Arab ya. Apakah sudah sampai Bang Zuma? Oh, iya betul. Alhamdulillah itu udah sampai, masya Allah. Syukran. Ternyata antum akhi yang mengirim itu, masya Allah. Iya. Dan saya melihat itu penulisnya sendiri yang mengirimnya. Luar biasa ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Masya Allah. Dan terima kasih sekali. Ya kalau kata Kiai saya kan sebenarnya kita yang menyumbang ini seharusnya berterima kasih karena ada yang menerima gitu Bang Zuma ya. Betul sekali. Jangan dibalik ya Bang ya. Oke betul Bang, betul. Iya. Jangan dibalik. Yang menyumbang pula yang merasa besar kepala. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih Iya. sudah menerima Bang Zuma ya. Iya, masya Allah. Oke. Itu saja Bang Zuma. Terima kasih. Baik saudaraku, masya Allah. Ya, Silakan, terima kasih. Syukran Bang Zuma ya. Iya, afwan. Ya. Saya kira gitu ya teman-teman. Ya udah banyak istirahat aja. Oke. Ini ada sahabat kita satu orang lagi, Mumi. Oh Yumi, Islam atau Kristen? Yumi bocil. Yumi, ada yang tidak ingin disampaikan atau udah tertidur? 1, 2, 3, bangun. Aduh nggak mempan, cuma Assalamualaikum. nah bangun bener mempan nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Andi Slebeo dan Bang Zuma. Iya bang. Bang tadi kan pertanyaannya tadi udah disampaikan tadi sama abang yang tadi. Tadi sebenarnya mau nanyanya sama, tapi lebih spesifiknya mungkin di lapangan itu butuh buku ringkasan tentang perubahan-perubahan kitab dari kitab yang lama sampai sekarang itu perubahannya apa aja ditulis di buku dan rujukannya dari kitab mana aja, terus ayat-ayat yang di luar akal sehat manusia apa aja ditulis di buku, dan penjelasannya menurut Bang Zuma seperti apa. Mungkin maksud abang yang tadi itu seperti itu. Mungkin tadi saya mau nanya itu, tapi abang yang tadi udah nanya duluan. Iya. Jadi kalau yang metode seperti itu mungkin tepatnya itu di Kodondi ya. Kodondi kelihatannya sebentar lagi mungkin bisa jadi dia itu menulis buku ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin belajar online, silakan di channel beliau materi Bible of Bible. Di situ diterangkan perubahan Bible dari zaman ke zaman, dari terjemahan lain. Maksudnya dalam revisi terjemahan Indonesia ke terjemahan Indonesia, perubahan-perubahannya itu di situ diajarkan oleh Kodondi dengan luar biasa gitu ya. Saya sendiri biasa belajar melalui
YouTube beliau, kalau ada materi yang saya rasa saya tidak temukan original teksnya, maka saya lari ke channel beliau untuk melihat data yang mungkin saya butuhkan. Seperti itu, Bung. Tapi kalau menulis buku, kurasa juga dulu pernah ada ya. Lebih gampang Iya. lebih gampang ngasih kabar ke non muslimnya kalau kita ngasih buku kan, daripada kita ngasih omongan nanti dia nanya balik kita nggak bisa jawab. Iya, betul-betul. Bisa jadi. Yang penting mereka ini rajin membaca. Tapi kayak mana Bible aja mereka malas baca, apalagi buku-buku biasa. Kalau misalkan Bang Juma bikin kesimpulan kayak ada perubahan di kitab-kitab mereka itu, nanti ujung-ujungnya ada masalah nggak sih Bang? Apa jadi penistaan atau kena hukum gitu? Kurasa tidak, karena kan Bible memang kalaupun kita dilaporkan tinggal kita bawa-bawa Bible-nya kan. Ini terjemahan tahun sekian, ini terjemahan tahun sekian. Iya kan? Kita tinggal bawa. Nah, penjarakanlah semua tuh orang di lain karena mereka yang merubahnya. Kita hanya membuatnya lebih sederhana lagi untuk mudah dibaca. Kan gitu ya. Itu kalau misalkan Bang Juma bisa nulis itu mungkin, atau bisa ada format PDF-nya atau di gimana, kayaknya lebih gampang nyentuh atau nyeramahin orang non muslim daripada kita langsung ngomong direct langsung gitu Bang ya. Iya, benar. Cuman gimana? Kalau di Kodonitan saya belum tahu kalau Kodonitan bikin ringkasan kayak gitu juga. Saya rasa PDF beliau ada dan PowerPoint-nya ada kayaknya, karena waktu saya tampil YouTube-nya beliau yang ditampilkan itu semacam itu PowerPoint. Tapi belum dibukukan ya Bang ya? Kayaknya belum. Ya moga-moga aja nanti Bang Juma sama teman-teman bisa buat buku itu jadi lebih gampang nge-share ke orang-orang non muslim. Amin. Ya, makasih Bang. Tadi mau nanya itu tapi udah ditanyain duluan sama Mas yang di bawah tadi. Oke, baik. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kalau mau lebih lengkap Bang, saya punya juga buku itu. Tentang Sutarma. Iya, tentang Sutarman itu. Metro Gareng, Bagong. Iya. Cuma saya belum rilis Bang. Jadi doain secepatnya saya rilis. Amin. Di situ Amin. Sehat-sehat. isinya itu ahli di atas ahli Bang. Tapi sekedar sahabat tahu, susunan materinya saya sudah ada. Insya Allah udah tinggal dipindahkan aja ke buku untuk dipindahkan aja ke buku untuk diterbitkan. Kalau rangkumannya itu saya sudah ada, Bible dan juga ayat-ayat Al-Quran. Gimana Kalau- Bang? Tapi saya mau bikin buku nanti banyak Bang. Bang. Dibuat aplikasinya. Biografi merah dia sini. Iya, saya ada catatan khusus Bang Hadi di HP saya itu. 2 HP saya itu penuh dengan catatan. Jadi seperti tadi ditanya di dalam Al-Quran ayat Maryam ayat 71, cara mengkanternya seperti apa, cara membalikkannya seperti apa. Kayak gitu-gitu. Kalau metode seperti itu yang Anda sahabat-sahabat inginkan, saya sudah punya. Tinggal dibukukan aja. Contoh misalnya Islam di dalam neraka, ternyata ada di kantor dari surah An-Nasiyah. Kemudian kita balik bertanya atau kita balik melempar bola apinya lah di dalam Markus 4:9 kayak gitu-gitu. Atau Bang Juma bisa buat Materi debat saya punya. aplikasi di Play Store Bang, aplikasi di Play Store. Jadi semua catatan-catatan Abang yang udah terpakai apa yang baru ditulis bisa send di Play Store. Jadi teman-teman bisa langsung lihat tuh kegiatan Bang Juma itu di Play Store Bang, di Google di handphone aplikasi. Saya ini Bang, terinstall di otak Bang. Gimana caranya nih ya? Terinstall di otak. Iya. Saya ini akhi. Jadi kalau ada pembelajaran kayak begitu, karena apa ya istilahnya, usia bertambah, bisa jadi besok hari melamban otak ini kita kemudian berpikir.
Maka saya setiap ada materi yang saya sajikan itu senantiasa hampir seluruhnya itu saya catat gitu loh. Sehingga nanti ketika kita sudah ada, generasi berikutnya itu bisa menyajikan materi ini. Tinggal belajar metode retorika gitu. Metode retorika, memperdalam ilmu mantik, cara mempermainkan situasi emosional lawan, itu dipelajari itu. Seperti itu. Aku nggak ada catatan apa-apa ya. Guru saya siapa dulu dong? Terus gimana maksud saya gurunya? Bagus-bagus kalau nggak buka kamera lagi, habis itu baring-baring. Itu kalau buka kamera baring-baring, akhi. Bukan cuman Kristen yang jengkel, aku pun ingin lempari abangku ini kursi. Santai kali ku tengok. Allah. Biasanya tadi udah tidur. Ini udah bangun lagi ya Bang Sugi? Dia tunggu Bu Rasmi. Beliau itu tunggu Bu Rasmi spesial untuk beliau. Itu teleponan sama blokir permanen itu ngajarin apa kan YouTube-nya ada monet tuh. Nah, tinggal ngajarin aja anunya nyetel-nyetel iklan apa gitu. Ya sampaikan aja ke beliau, akhi, kasih nomor rekeningku di monetnya. Bagus itu. Oh iya. Ini saya sampaikan. Tes sebesar bentar. Ini pesan dari Bang Juma untuk Mbak blokir permanen. Oh, iya, beneran. Nanti absennya itu nomor rekeningnya Bang Juma aja katanya. Setuju ya? Emang Bang Juma itu suka. Kamu kadang dia masuk kamar, aku kena bully juga. Baling-baling rusak ngamuk. Tuh. Dengar Mbak Esti, dengar apa kata Bang Juma. Kapan betul? Woi, dengar apa kata Bang Juma dulu, dengar dulu. Baling-baling rusak. Oh, memang orang ini cocok di gunung tinggal anak ini. Cocok di gunung. Ya bang, ini koma langsung kena peringatan ini. Padahal cuma suaranya loh. Gimana kalau orangnya ya? Iya, orangnya tangannya besar gitu, pantas aja suaminya lari, dicekek mati ya suaminya. Itu mati. Betisnya kayak betis kesebelasan. Tim nasional, timnas ya, cocok ya. Yeah. Timnas itu tim nasional ya. Betul. Benar ya, oke, aman berarti. Oke. Waduh, ada lagi yang baru naik nggak enak disambut. Ya itu Dani. akhi, saya rehat dulu. Silakan akhi Sugi, silakan akhi. Masya Allah. Dani dan Diva, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa dinaikin di komalnya Bang Zuma baru kali ini. Soalnya setiap hari mantengin terus api apalagi Islam Indonesia. Ya, kira-kira ada yang tidak ingin disampaikan, Mbak? Diva kan mau tanya, Pak Sugi salam dulu untuk buat Bang Zuma, Bang Handi, Pak Sugi, Bunda Rahma, Bunda Hesti yang ada di komal ini. Wah, mereka nggak ada loh mbak, malah host yang ada ini. Iya semuanya yang ada di komal ini. Diva mau tanya, kan Diva saat ini duduk di perkuliahan semester 6, terus ada pembelajaran tentang Masailul Fikiyah. Ada yang sedikit mau dipertanyakan. Nah jadi gini. Apa tadi Mbak? Apa tadi? Mau bertanya sedikit tentang pembelajaran Masailul Fikiyah. Masailul apa itu? Tentang fikih. Oh ya. Nah, jadi di pembahasan itu kan ada tertulis di makalah kami bahwa orang Yahudi itu diperbolehkan menikah dengan orang Islam dengan catatan ia masih memakai kitab perjanjian lama. Itu bagaimana tanggapannya, Pak?
Waduh. Oh, Masail Fikia ya. Iya. Problematika ini. Saya dulu pernah mendengar itu, tapi saya nggak mau menjawab. Nggak berani saya jawabnya itu. Soalnya kaget dengan itu gitu. Bahwa orang Islam itu bisa menikah pada orang Yahudi, tetapi dengan catatan ia memakai Injil Perjanjian Lama gitu. Ya gimana itu Bang Andi? Bisa menikah kita sama orang Yahudi? Tertulis di makalah begitu. Apakah mungkin dia salah tulis atau gimana gitu? Jadi gimana ya? Sejauh saya belajar ya, mungkin nanti Akhi Sugi menambahkan. Al-Quranul Karim kemudian meneguhkan banyak data. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu banyak data yang kemudian disajikan oleh Al-Quran kepada kita terkait dengan perilaku orang-orang Yahudi. Jadi kalau berbicara mengenai ahli kitab, berarti berbicara mengenai Yahudi. Kalau perjanjian lama itu bukan punya ahli kitab, itu bahlul kitab itu. Beda ahli kitab, beda dengan yang jahil kitab. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, permasalahannya sekarang, bolehkah kita menikah dengan wanita Yahudi? Sedangkan mereka ini zaman sekarang ya, kita berbicara zaman sekarang ya, bukan berbicara mengenai zaman Rasulullah, berbicara zaman sekarang. Sedangkan sekarang ini mereka menolak kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita katakan bahwa mereka itu adalah satu akidah dengan kita ketika mereka menolak Rasulullah? Tidak dong. Ya enggak. Berarti ya itu tidak boleh kita menikah dengan orang Yahudi yang notabene-nya kemudian tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi. Lain cerita kalau orang Yahudi dalam nasab, ya, dalam nasab artinya mereka adalah Bani Yakub yang sudah menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul penutup. Nabi, rasul dan nabi penutup. Saya kira begitu. Ananda siapa namanya ini? Tadi kupikir malah anak SD. Makanya hampir kutanya host turunin. Udah skripsi tahu. Ternyata sudah skripsi ya. Mantap. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Kan Mbak bisa pakai Al-Quran Mbak. Surah Al-Baqarah 221 ada itu Mbak. Terus An-Nur ayat 3. Surah An-Nur ayat 3, Al-Muntaha ayat 10. Betul. Beliau ini hanya membaca makalah ya. Oh. Gitu. Fakultas apa, Dek? Bahasa daerah kah? Kok bisa? Diva tinggal di Tembilahan, di Riau, Kabupaten. Cari masalah. Iya, cari masalah ente ini. Jangan bahas geografi dengan saya ya. Saya kebetulan 2018 kemarin meraih prof saya bidang geografi. Jadi nggak usah bahas. Saya tanya fakultasnya. Sekolah Tinggi SPAI Auliaur Rasyidin Tembilahan, jurusan PAI. Jurusan PAI, ya, Fakultas Agama Islam. Oh, mau jadi guru berarti ya? Guru olahraga? Ya, insya Allah. Oh, Masya Allah. Guru senam. Iya. Semoga jadi sukses, jadi guru besar nanti ya. Amin, insya Allah. Iya. Mbak, terima kasih Bang Zuma. Mbak, judul skripsinya udah ada? Mau neliti di pondok kakak lagi ngajar di pondok juga, lagi sekarang lagi mau. Judulnya apa Mbak? Judulnya apa?
Judulnya Ibu Tanyisir. peran kepala sekolah dalam menerapkan metode Masaiyah. Oh, Bagus. bagus. Di Mudah-mudahan. pesantren Khairul Ummah Air Molek Tembilahan. Iya. Nggak mau jadikan saya dosen pembimbing, mau? Saya mau. Takut. Nggak loh. Soalnya Bang Zuma wawasannya sangat luas sekali. Cuman nggak nyambung karena itu jurusan fikih. Sementara saya jurusan bahasa Soalnya daerah, nggak nyambung ada mata kita. kuliahnya itu gitu, membahas tentang itu. Iya. Jadi penasaran aja gitu. Ya biar nanti Ahisugi yang jadi pembimbingnya. Iya, amin. Udah nyampe mana penelitiannya, Pak? Apa, Bang? Udah nyampe mana penelitiannya? Daftar pustaka ya? Masih ini Bang, masih pembelajaran metodologi pendidikan, mencoba. Tanggal 1 Belum ini sampai turun ke situ KKN. Bang Andi. Belum ya. KKN dulu baru PPL. Bang, angket aja nanti di sini di TikTok. Jadi Anda nggak apa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya kan termasuk metode penelitian juga gitu loh. Daripada kemana-mana di sini tinggal buka komal, lu tanya orang satu-satu. Sekarang masih ini nggak sih? Masih banyak yang mahasiswa ini masih daftar pustaka nggak sih? Masih pakai sistem itu nggak? Masih pakai Oh, daftar masih. pustaka. Saya kemarin ambil S5 masih daftar pustaka, tapi itu nggak lama. Itu mah nyolong buku di perpustakaan. Allahu Akbar. Ya udah, semoga lulus bisa dapat ayam, Mbak ya. Amin, doakan selalu. Hipotesanya apa hipotesanya? Belum ngajukan KKN Oh, dulu baru belum. ngajukan. Oh ya udah. Heeh. Gue gini aja deh, gue jadi Jangan dosen sampai cinlok nanti. Gue jadi dosen pembimbing, lu di luar dosen pembimbing. Ya, mau nggak? Emang boleh? Ya boleh lah, dosen pembimbing ekstra namanya. Bang Yuba kepala pembimbing, saya sekretaris. Kan dosen pembimbingnya harus di dalam kampus itu juga. Ya perbandingan dosen pembimbing. Gitu. Emang Ya udah badan dah. ini tinggal di mana? Jangan. Di Tembilahan Riau. Loh, tetangga dong. Nggak kenal kan? Nggak kenal Pak Disugi kan? Nggak kenal kan? Kenal di TikTok. Oh, kenal doang. Suka nontonin ini. Nonton di YouTube lah. Masa nontonnya di TikTok, di YouTube? Iya, Kalau di di YouTube ya TikTok juga. ini- Kalau di YouTube setiap malam mau tidur selalu nonton itu, dengerin. Iya. Ya, sukses ya Mbak. Ya, terima kasih semuanya. Makasih. Salam sama Mas Dani. Mas Dani siapa kalau Dani itu? Itu calon, insya Oh, Allah. ya. Salah pecah Andi. Enggak. Lulus sih. Padahal hostnya itu masih bujang loh, hostnya itu. Aduh, sudah ada. Sorry ya host, Mas Daninya sudah ada host. Siapa bilang? Itu hostnya siapa? Ahisugi. Enggak. Bibel berjalan. Itu Bibel berjalan kan, Pak Sugi, Bibel berjalan, Bang Handi, terus sahabat ini yang host Oh ini itu, kan itu namanya Dek Sadli juga, dia dosen pembimbing juga sih. Iya, jurusan pembuatan skincare. Dia dosen ini pembimbing skincare. Bedanya Bang Sadri itu gini, kalau tanggal tua dia tuh makannya enak. Makan rendang, soto ayam, tapi dalam bentuk Indomie semua katanya tadi. awas tensi loh. Astagfirullahaladzim. Kirain betulannya ternyata dalam bentuk Indomie. Indomie rasa rendang. Bener juga sih. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saya datang. Lebih seru sih pembicaraan. Makanya saya nggak duluan nih. Sini apa pokok pembicaraan Bang, atau bisa bebas bertanya di sini? Anda Muslim apa? Saya Kristen Bang. Maksudnya bebas bertanya. Salamnya lengkap banget tadi.
Iya. Ahi Sugi lah ini, Ahi Sugi. Kristen ini, Ahi Sugi, silakan kawan-kawan Ahi. Kristen ini apa nggak tahu kalau di dalam kitabnya itu dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama gitu ya? Enggak masalah tuh bang. Gini, maksud saya sini bebas bertanya. Bentar bang, itu tertulis bentar bang, itu tertulis di dalam kitabmu dilarang bang. Emang kalau melanggar nggak berdosa gitu? Enggak, kita bang ke surga itu bang pribadi kita bang. Kristen gitu, prinsip Kristen gitu. Jadi nggak ada yang orang yang ngatur-ngatur Ini kita. tertulis bang, ini tertulis di kitabmu bang. Hah? Tertulis di kitabmu dilarang terima tamu beda agama, dilarang mengucapkan salam orang beda agama di kitabmu ini. Abang nggak kenal sama saya, bagaimana abang mengenal kitab saya? Dah, saya baca coba di dalam kitabmu dikatakan begini. Kan Di saya dalam tanya. bentar, saya kasih tahu dulu bentar. Nah, Di dalam 2 Samuel lagi. Di dalam 2 Yohanes 1:10 sampai 11. Iya. Di situ dikatakan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini Kristen, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan jangan mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya maka dia memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Anda dianggap jahat mengucapkan salam kepada kami, Bang. Begitu. Nah, bacalah kitabmu. Saya tanya, abang kenal saya nggak? Nggak kenal. Ngapa ya bang kenal kitab saya? Atur harusnya bang, kita gini bang, kita berkenalan dulu. Nggak nyambung. Nggak nyambung ini. Ini di kitabmu ditulis begitu. Sikap Anda bagaimana kalau ada aturan seperti itu? Sikap Anda gimana? Apakah Anda taat terhadap apa yang diatur di kitabmu atau Anda menentang? Itu aja. Abang nggak kenal orang tapi kenal rumah itu salah bang. Jadi gini Iya, kan orangnya baru kenal kitab ya tiba-tiba. Saya ini sedang mengingatkan Anda. Kalau di kitab Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang yang beda agama. Itu yang saya lakukan. Bang, saya tidak ada merasa bersalah. Kenapa emang keberatan? Hanya di agama abang yang keberatan. Saya bukan keberatan. Saya itu justru mengingatkan Anda supaya Anda ini tidak dianggap penjahat oleh kitabmu. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Kalau abang tahu? Tahu nggak apa artinya? Dilarang di kitabmu, Bang. Dilarang di kitabmu, Bang. Yang saya tanya, abang tahu nggak artinya apa? Saya jangan tanya saya. Yang saya tanya itu bagaimana Anda menyikapi terhadap peraturan yang ada di kitabmu itu. Itu internal kami yang jelasnya artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tahu nggak artinya? Itu internal. Ya tahu. Semoga keselamatan ya, keberkahan dilimpahkan kepadamu. Begitu. Walaupun salah yang abang ucapkan, itu adalah ucapan yang baik bagi manusia. Baik bagi kamu, tapi tidak baik bagi kitabmu. Urusan kitab itu urusan kitab. Ini gimana sih? Kitabnya sendiri kok dilanggar, gimana ini? Bang nggak kenal sama aku, bagaimana bang mengenal kitabku? Lucu loh. Gini bang, saya masuk komal ini. Saya mau bertanya, bukan abang yang bersibuk bertanya. Iya, saya ingin mengingatkan Anda supaya Anda ini tidak dianggap penjahat oleh kitabmu sendiri. Enggak ada dong. Saya pun enggak nama saya belum saya kenal. Siapa yang mengucapkan salam kepadanya maka dia akan memperoleh upah perbuatan jahat. Anda dianggap penjahat di situ. Abang itu antara sok tahu dan sok pintar karena abang belum kenal saya. Sok tahu. Saya itu lebih hebat daripada pendeta manapun soal Bible. Apa nih, bukan nama saya Bible berjalan nih. Loh. Bible emang abang tahu saya pakai Bible. Enggak dong. Abang ini dikasih tahu ngil. Ngeyel ini. Gimana ini Bang Andi? Bang, kalau Anda mengucapkan salam itu seperti mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti Anda itu berhenti menjadi Kristen. Kenapa di sana artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Di situ Anda melupakan Yesus. Kita luruskan, Anda nggak mau loh. Kalau Anda mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti detik ini juga Anda berhenti menjadi Kristen. Paham nggak sih kamu? Dan itu dilarang di kitabnya loh.
udah dilarang gitu loh. Udah sekarang keluar dari Kristen. Karena kamu minta hanya keselamatan kepada Allah. Allah itu bukan sembahanmu, sembahanmu adalah Yesus. Dikasih tahu kok ngeyel, piye toh? Tak kandani kok ngeyel piye Pak De? Bro, terus tidur sana. Kalau dikasih tahu tuh, iya, oh iya ya, saya salah ya. Oh no lo. Makanya saya bilang Kristen itu yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti dia enggak udah benar-benar berhenti jadi Kristen. Berhentilah kau. Kenapa? Karena kau itu minta keselamatan kepada Yesus. Yang kutanya sama kau agamamu apa? Dinul Islam. Islam. Adakah bahasa Islam Assalamualaikum warahmatullahi ada enggak itu? Ada enggak bahasa Islam itu? Itu bahasa Arab kawan. Bukan bahasa Islam. Islam itu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bahasa supaya kau tahu berbedakan. Artinya apa itu Bang? Artinya apa? Ya ada kau artikan dari tadi 10 kali kau artikan dari tadi itu. Coba ulangi artinya apa? Ya kau yang ulangi. Ada nggak nama Tuhanmu di situ? Ya ada Allah. Oh, jadi Tuhanmu Allah. Ya, jelas dong. Yesus siapa? Nggak usah ke situ. Aku bukan mau. Nggak usah ke situ. Gini. Tuhanmu itu Yesus bro, bukan Allah. Hah? Tuhanmu itu Yesus, bukan Allah. Dari mana kau tahu? Terus Yesus siapa? Yesus siapa? Bukan Tuhan. Dari mana kau tahu? Jadi Bible itu kan orang Kristen Tuhannya namanya Yesus. Dari Bible kau tahu? Atau udah ganti? Ya enggak, kau tahu. Kau dari mana kau tahu? Ya dari Bible lah. Bible itu kau imani enggak? Biar kita nggak imani tapi dipakai untuk menyadarkan kamu. Yang ku tahu kau imani enggak dan tidak itu. Enggak. Ya udah jangan campuri. Yang jelasnya aku mau ngakui Allahku itu adalah Allah. Oh, Allahnya adalah Allah. Apa sih? Apa sih ini orang ini? Allahnya adalah Allah apa sih? Kamu ngomong mabuk ya? Bukan mabuk. Gini kawan ya, gini ya. Kita usin ya, sopo. Ada damai kan los. Kamu kayaknya lagi, bro, kamu kayaknya lagi mabuk deh. Turun aja deh mabuk. Serius? Kau yang mabuk atau aku? Karena aku bilang tadi. Mau didamaikan sama host? Mau dicek kodam dulu? Enggak. Ya, coba cek kodam dulu. Cek kodam dulu deh. Mending kita cek kodam aja ya Bang ya. Coba tes dulu. Coba tes dulu. Seharusnya saya mau bertanya sama kalian, tapi kalian pula sibuk bertanya sama saya. Coba cek kodam dulu deh. Coba cek Kodamnya Bang David ini kodok hijau. Tidak bisa diskusi katanya Bang. Mending turun aja Bang. Tidak pernah. Ya, kalau kitabnya sendiri aja ditentang, terus kita suruh jawab gitu pakai Quran, nggak perlu. Bang Andi, nggak perlu orang kayak gini. Kecuali kalau kita ingatkan, dia itu terima. Ini kitabnya sendiri aja ditentang. Jelas-jelas di dalam kitabnya itu dilarang mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam dianggap penjahat. Ditentang sama dia. Abang yang menentang saya. Allah itu adalah Allah. Apa sih? Ini yang dibicarakan apa yang kau ini ngerti enggak sih yang dibicarakan? Ngerti lah. Apa? Nah? Yang dibicarakan apa? Ya bagaimana bilang menentang di mana? Udah Bang Andi. Orang kayak gini nggak ada guna Bang Andi. Ya memang ilmunya satu ayat ya ribet lah. Yang terus ayat itu dari kitab orang lain. Bahasa Indonesia nggak bener. Gini. Saya tadi mau bertanya tadinya di sini Komal ini, tapi kalian sibuk menyerang menanya sama saya. Sekarang macam saya guru mengajar kalian gitu, nggak boleh dong. Lagi lo mengucapkan salam kayak gitu. Bukan menyerang, kita mengingatkan. Di dalam kitabmu itu ada aturan dilarang mengucapkan salam, bahkan dilarang menerima orang yang beda agama, ya, menerima tamu orang beda agama. Itu di kitabmu. Kok menyerang katanya?
Kalau aku bilang nggak apa-apa, nggak urusanmu. Kau mengingatkan, tapi kau melarang, beli cerita kau melarang, kau nggak bisa terima. Kalau kau hanya mengingatkan, cukup. Kan aku bilang nggak apa-apa, aku bilang. Dah, bagaimana kamu bilang nggak apa-apa di situ larangan? Kalau itu kamu anggap nggak apa-apa, buang aja kitabmu, nggak ada gunanya kalau gitu. Jangan bawa kitab kulai kalau aku bilang nggak apa-apa. Berarti kamu menganggap yang tertulis di dalam kitabmu itu sampah. Nggak apa-apa. Karena nggak kau anggap. Bukan sampah, nggak apa-apa, aku bilang. Aku bilang nggak apa-apa. Itu kau di luar internal kau, di luar sakit ini. Aku bilang nggak Ini sakit ini. Sakit. Diingatkan kok malah kayak gitu. Kalau apa yang tertulis di situ nggak dipatuhi, buang aja ke tempat sampah. Nggak ada gunanya apa yang tertulis di situ. Kalau mengingatkan, bos, jangan lewat Udah sana. tes kodam dulu aja, host tes kodam dia dulu. Coba. Coba tes kodam dulu dia. Host yang ngantuk kayak bang. Udahlah. Udah jam 3 juga di sana udah. Udah. Kan orangnya Percuma orang kayak gini percuma dilayani. benar nggak? Nggak benar. Langsung gue jawab. Kodamnya. Percuma Bang Andi dilayani. Kita sendiri aja ditentang kok. Apa yang mau didiskusikan sama orang kayak gitu? Jadi sebelum kita tutup, saya ingatkan ya kepada teman-teman ya. Kalau Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Terus kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya itu kita balas doa kembali, semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya begitu. Itu doa itu. Kan ngaco kan Bang Andi. Masa orang kafir kita doakan semoga Allah melimpahkan rahmat, kan nggak mungkin kan? Oh, ini memang lah diingatkan susah. Karena kalau kita jawab, aduh, menyesal kita menjawab. Jawabannya kan cuma waalaikum. Seandainya kita tahu kalau dia kafir. Tapi karena salamnya itu lengkap, jadi kita kira Islam. Waduh, menyesal aku jawab salam tadi. Udahlah ya. Oten-oten janganlah ngucapin salam. Kalau di kitabmu itu dilarang, patuhi. Ya, apa yang tertulis di situ ikuti. Ini enggak, yang cocok diikuti, yang enggak cocok dibuang. Apa kalian malu menjalankan apa yang tertulis dalam kitabmu? Dilarang menerima tamu beda agama, dilarang mengucapkan salam, ikuti. Gitu loh seharusnya itu. Enggak boleh lo membalas salam orang kafir. Tinggal kalau kita tahu tinggal waalaikum aja udah. Ya waalaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host. Oten apa Islam Bang? Dewa izin iklan dong, boleh nggak? Boleh. Boleh, baik. Sebentar ya. Malam-malam makan pempek dari Bang Riko, wah enak banget. Ini Alayubi mantang aja di sini tidur dia tuh. Pak. Mana Bang Dewa katanya mau iklan kok terus diem? Sebentar Pak, Pak De, ini lagi disiapin ininya dulu. Dewa lupa lagi dibawa ke belakang itunya. Sebentar. Oke. Ya, 3.100 mata memandang. Dewa lagi butuh uang untuk kelulusan Pak De ya. Alhamdulillah Dewa sudah naik kelas. Dewa sudah naik kelas, butuh uang banget buat kelulusan ini. Sekarang udah kelas 6 Dewa ya. Ini Dewa jualan ini minyak wangi. Minyak wangi harga promo 25.000. Dewa butuh uang Pak De, host, Bang Juma buat nebus ijazah ini. Mau masuk SMP Dewa. Ya. Kalau ada silakan DM ke Dewa, masih harga promo 25.000, wanginya insya Allah lebih wangi daripada kuburan baru. Ya.
Ya kawan-kawan di order ya. Ini Bang Dewa sedang apa? Mempromosikan dagangannya. Itu mengandung alkohol nggak Bang Dewa? Ada alkoholnya, ada. Oh, ada. Ada alkoholnya. Jangan sampai diminum. Kalau diminum ke rumah bapak nanti. Jangan. Iya betul. Jangan diminum. Dipakai aja. Ini boleh kok dipakai sholat boleh ya kan? Dipakai sholat boleh. Ya silakan. Dan ini tidak ada zat pewarna sama sekali. Semuanya putih, semuanya wangi. Kalau ada yang minat silakan. Dewa butuh Pade buat nebus ijazah Pade ya. Dewa mau masuk SMP soalnya ini. Ini Dewa masih SD ini. Ya. Nah, oke. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Itu aja. Dewa izin pamit. Host, makasih host ya. Bang Juma, Oke, Bang, Pade, makasih. Bang Handi, Oke, Bang Solo, siap. Kalau Ayudi. mau pesen lewat mana Bang Dewa? DM aja ke Dewa, DM ke Dewa, Oh, nanti DM Dewa, ke Dewa. Dewa balas kok, Dewa balas nanti. Oke, Kalau Dewa tidak itu. balas, kalau Dewa tidak balas, biar Tuhan yang balas nanti ya. Itu ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.